Kali ini saya berkunjung ke rumah salah satu putra Papua asal Sorong Selatan yang berbakat melukis. Sebagai ucapan terima kasih kepada Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli yang telah bekerja membangun Kabupaten Sorong Selatan selama 5 tahun, itulah yang membuat Domingus Sasior, putra Papua asal Sorong Selatan, hendak melukis gambar Bupati Samsudin Anggiluli. Ketika saya berkunjung ke rumahnya, Dosa nama panggilannya sedang melukis Bupati Kabupaten Sorong Selatan. Lukisan itu disiapkan untuk diserahkan kepada Bupati Samsudin Anggiluli. Dengan cekatan, Dosa menyiapkan cat dan piloks dengan warna-warna lukisannya. Goresan demi goresan pun perlahan Dosa tuangkan di atas tripleks, membentuk satu lukisan yang indah. Dosa temukan bakat melukisnya ketika duduk di bangku sekolah dasar. Dia selalu melihat pesawat yang terbang. Ia lalu mengambil pensil dan bolpen untuk mulai menggores-gores di atas kertas. Saat ini, Sasior kuliah di Institut Seni Budaya Tanah Papua di Jayapura untuk mengembangkan bakatnya yang terbawa sejak SD. Dosa berpesan kepada adik-adik yang mempunyai bakat alam agar bisa mengembangkan bakatnya lebih baik lagi dengan mendekatkan diri pada senior-senior pelukis. Harapan Domingus Sasior kepada pemerintah daerah Sorong Selatan agar bisa mengangkat budaya-budaya Sorong Selatan lewat lukisan dengan bekerja sama dengan sekolah-sekolah menengah di Sorong Selatan, agar menyiapkan anak didik khusus bagi mereka yang punya bakat seni, agar mereka bisa melanjutkan bakatnya di kampus Institut Seni Budaya Tanah Papua di Jayapura. Ketika di SD itu saya sudah melihat sesuatu begitu, misalnya macam kapal atau mobil,
itu sudah terekam langsung. Terekam, pulang langsung coba di kertas, pensil kertas, lalu coret-coret. Kalau di kabupaten sendiri itu 2 kali. Pertama ada lomba melukis, itu menggambar bebas. Itu waktu itu kalau tidak salah kabupaten dan ada mata lombanya dinamakan sosial mencari bakat. Itu lomba melukis. Kemudian yang kedua di festival seni budaya itu ada lomba body painting. Body painting itu hanya berhasil di runner-up, juara 2. Kalau bicara tentang lukisan memang sudah secara garis besar lah, bisa coret-coret, cuman sampai ke detailnya itu yang belum bisa. Kalau soal percampuran warna, terus gambar yang sampai detail gitu belum. Jadi yang saya gunakan cat, pilox juga, tergantung kebutuhan kita mau buat apa. Kalau pilox itu kan ketika saya gunakan untuk misalnya mencetak spanduk, waktu itu belum ada digital printing, digunakan pilox untuk pakai di spanduk. Cat juga, tapi juga cat saya gunakan juga untuk melukis, tetapi yang tidak terlalu bagus seperti sekarang pada waktu itu. Sekarang kebetulan saya ada di dunia kampus ini, jadi ada sedikit ilmu yang saya dapatkan di sana, dan itu menjadi bekal sehingga sekarang ada perkembangan sedikit demi sedikit. Saya mencoba menggores wajah bupati kita, Bupati Kabupaten Sorong Selatan. Saya akan memberikan sebagai penghargaan ya Bupati Sorong Selatan, Bapak Samsudin Anggiluli. Jadi ini sebagai penghargaan yang akan saya persembahkan kepada beliau atas kinerjanya selama 5 tahun. Ada beberapa teknik yang saya gunakan. Jadi kalau di seni rupa murni itu biasanya ada teknik yang disebut teknik perspektif. Jadi teknik perspektif itu ada beberapa subjek yang digabungkan sehingga menjadi satu objek lukisan atau satu karya seni. Dari objek-objek subjek-subjek itu kita lihat mana yang penempatannya paling di belakang sekali, itu yang didahulukan, jadi coret lebih dulu, kemudian sampai ke bagian depan. Jadi ada background, kemudian ada, kalau di dalam dunia fotografi disebut point of interest, fokus yang dituju. Jadi fokus yang dituju, kemudian ada foreground. Tapi di sini tidak ada yang namanya foreground, hanya background dan objek saja. Tetapi di dalam objek ini ada beberapa subjek yang digabungkan, saya kolaborasi. Contoh macam yang warna putih ini, baju kebesarannya seorang ketua bupati saat pelantikan. Kemudian ada lagi nanti di bagian kepala itu, saya akan menempatkan mahkota khas kita di sini, Kabupaten Sorong Selatan. Kemudian di tangan kiri yang belum terlalu jelas ini gambar kulit bia, yang dalam bahasa Kenabuan disebut ofir.
Kemudian di tangan kanan juga belum ada. Di situ saya rencana akan menempatkan alat tokok sagu, nani. Dalam bahasa Pendabuan juga disebut lemek. Jadi untuk ini menceritakan tentang 3 tungku, pemimpin 3 tungku. Jadi baju putih ini melambangkan pemerintah. Kemudian nanti ada mahkota yang tadi saya sampaikan itu melambangkan budaya atau adat. Dan kulit dia ini melambangkan agama. Mungkin nanti banyak orang bertanya-tanya, kenapa kulit dia bisa melambangkan agama? Kita cerita kembali ke kehidupan nenek moyang kita dulu. Ini merupakan salah satu atribut ibadah. Ya, katakanlah bisa menggantikan lonceng ibadah di gereja. Kemudian yang terakhir, satu yang terakhir adalah alat tokok sagu. Itu melambangkan siap untuk bekerja. Selama ini saya sudah idam-idamkan untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah bahwa ketika kita lihat perkembangan seni dan budaya di tanah Papua yang terdiri dari 7 wilayah adat, yaitu Manta, Sereri, Beberai, Bomberai, Lapago, Haading, dan Lipago. Itu generasi pencinta seni yang menurut saya sangat banyak. Itu adalah mereka dari 5 wilayah adat yang lain. Sedangkan 2 wilayah adat di Provinsi Papua Barat kurang, sangat minim. Contoh di kampus seni dan budaya ISBI Tanah Papua, khusus untuk Sorong Raya, belum ada mahasiswa yang menempuh pendidikan di sana. Baru 3 orang. Saya sendiri sebagai senior di sana, kemudian ada adik 2 orang berasal dari Tambau. Jadi harapan saya kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait mungkin bisa kerjasama dengan sekolah-sekolah menengah yang ada di sini di Sorong Selatan agar menyiapkan anak-anak didik ini, khusus bagi mereka yang mempunyai bakat seni yang sudah terpendam, yang menjadi bakat alam itu, agar mereka bisa menyalurkan bakatnya di kampus Institut Seni Budaya Tanah Papua. Karena kita melihat ke depan, kalau kita tetap terlena seperti ini, budaya kita akan menjadi tidak ada generasi yang bisa mengangkat budaya kita. Dari Sorong Selatan, Jeffrey Dwight, Kabar Sorsel, TV Channel.